Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan episode keempat. Sebelumnya sudah dikemukakan poin-poin penting terutama tentang bentuk berpikir. Di episode kelima ini masih pada judul bahasa Al-Quran, akan dikemukakan masalah sejarah bahasa Al-Quran, di mana masalah sejarah di sini akan diambil dari ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ini. Nanti bisa menjadi sebagai review terhadap data-data sejarah dalam buku-buku sejarah yang ada. Namun sebelumnya perlu diingatkan kembali bahwa mungkin disebabkan karena sudah lazim, maka jarang sekali kita memperhatikan yang namanya bahasa yang kita gunakan. Bahkan bahasa sudah kita anggap sebagai hal yang biasa, seperti makan, minum, bernafas, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya bahwa bahasa ini memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan saking pentingnya, hal paling penting yang membedakan antara manusia dengan binatang adalah terletak pada kemampuan berbahasanya. Dan ini seperti juga dikatakan oleh satu ahli atau tokoh bernama Quintilian. Quintilian ini menyatakan bahwa Tuhan, sang pencipta alam yang maha kuasa serta sebagai arsitek dunia, telah memberikan kepada manusia suatu sifat yang sangat tepat untuk membedakannya ketimbang hewan, yaitu masalah daya bicara. Ini bisa dilihat di Mariope tahun 1970. Kemudian mayoritas umat Islam mengenai bahasa Al-Quran ini di seluruh dunia telah sepakat bahwa bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab dan Nabi Muhammad juga bangsa atau orang Arab. Dari sini maka banyak orang yang menyamaratakan, termasuk para orientalis. Menyamaratakannya bahwa semua yang berbau Arab atau Timur Tengah adalah identik dengan Islam. Semua yang berbau Arab atau Timur Tengah adalah identik dengan Islam. Namun bila kita cermati lebih dalam lagi, wajar bila dari sini timbul pertanyaan. Pertanyaannya begini, bila memang benar bahwa bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab dan Nabi Muhammad adalah bangsa atau orang Arab, maka pertanyaannya, Arab manakah yang dimaksudkan itu? Arab itu ada banyak ya. Apakah Arab Badui, Arab Palestina, Yaman, Mesir, Himyar, atau Arab Quraisy, atau Arab Hadramaut dan sebagainya? Ditinjau dari sejarahnya, bila kita ambil dari buku-buku sejarah ya, secara biologis atau fisik, ada dua jenis klan besar Arab. Dua jenis klan besar Arab. Nanti ada klan besar Arab asli dan Arab pendatang, terbagi dua. Klan besar Arab asli atau true Arabs ini pun terbagi menjadi dua bagian. Bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah bangsa Arab al-Arabah. Bangsa Arab al-Arabah. Bangsa Arab al-Arabah ini disebut juga sebagai bangsa Arab al-Ba'idah. Mengapa disebut al-Ba'idah? Sesuai kata-katanya, secara bentuk kata ini merupakan sebuah kata pelaku jenis perempuan, jenis feminim yang berarti sama dengan yang binasa. Karena bangsa tersebut adalah bangsa yang binasa, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kekufurannya. Mereka itu adalah bangsa Arab yang pertama atau mula-mula sekali, atau penduduk asli, bisa disebut sebagai pribumi asli. Nah, bahasa apa yang dipakai dan dari mana belajarnya? Ini bisa dilihat dari silsilah sebelumnya. Bangsa tersebut adalah keturunan dari Iram bin Syam bin Nuh. Jadi keturunan dari Iram, sedangkan Iram ini anak Syam, dan Syam ini adalah anak dari Nabi Nuh. Dan ini bangsa ini melahirkan 9 bangsa.
9 bangsa diantaranya sudah kita ketahui di dalam Al-Quran, yaitu bangsa Ad atau kaum Ad dan Samud. Selain itu ada lagi bangsa Amim, Amil, Tosam, Jadis, Imliq, Jurhum, dan Wabar. Nah, kesemuanya itu adalah umat yang tertua setelah kaum Nabi Nuh yang tinggal di negeri Babylon. Dan dari Babylon mereka berpindah ke kepulauan Jazirah Arab. Kenapa berpindah? Karena mereka terdesak oleh keturunan yang namanya Ham. Nah, ketika pindah itu apakah mereka tidak membawa ide, ilmu, budaya, tentunya beserta bahasanya juga ya. Kemudian mereka menetap di Jazirah Arab dan membangun beberapa kerajaan dan benteng-benteng sampai kepada mereka dikalahkan oleh bangsa Arab keturunan Ja'rib bin Qatan. Ja'rib bin Qatan. Keturunan Ja'rib ini juga bertempat tinggal di Arab yang berpusat di negeri Jamamah. Negeri Jamamah. Inilah Arab asli. Tentunya beserta bahasanya yang tadi dia dijelaskan. Karena dibinasakan oleh Allah karena hasil bahasanya hasil aduk-adukan ajaran Allah ya. Berikut bahasanya juga yang hak dari Allah kepada Rasulnya menjadi batil. Ini Arab yang asli yang pertama dan mula pribumi asli. Nah, kemudian Arab yang kedua ya, Arab asli yang kedua yaitu bangsa Arab Al-Aribah. Bangsa Arab Al-Aribah. Bangsa Arab Al-Aribah ini disebut juga sebagai Arab Al-Muta'arribah atau Arabizat Arab. Mereka itu adalah bangsa Arab yang kedua, yaitu keturunan dari Jurhum bin Qatan. Tadi Ja'rib bin Qatan, sekarang Jurhum bin Qatan. Mereka itu berdiam di tanah Hijaz dan mereka itu pun terkenal juga dengan sebutan Arab Al-Jamaniyah. Arab Al-Jamaniyah. Kenapa disebut Arab Al-Jamaniyah? Karena tumpah darah mereka adalah tanah Yaman atau biasa disebut tanah Yaman ya. Bangsa Arab Al-Aribah ini yang telah menaklukkan bangsa Arab Al-Arabah ya, bangsa Arab pribumi yang telah dijelaskan poin sebelumnya, bangsa Arab asli yang pertama. Sampai di sini ini juga adalah lainnya garis yang dilintasi oleh para pembangkang ajaran Allah, tentunya beserta bahasanya, yaitu hasil dari pergeseran, kata mereka sih perkembangan ya. Padahal pergeseran atau pemutarbalikan yang hak menjadi batil. Dan ini dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 97 ya. Al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Orang-orang Arab seumumnya itu lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Kemudian selanjutnya kita tiba pada klan Arab besar yang kedua. Jadi ada Arab besar pertama dan kedua. Arab besar pertama itu yang Arab asli atau pribumi tadi. Yang kedua ini adalah bangsa Arab pendatang ya, atau disebut bangsa Arab al-Musta'rabah ya. Dan di buku-buku lain ada juga tertulis Arab al-Musta'ribah ya, bukan al-Musta'rabah ya, artinya sama saja, yaitu Arab, bisa dikatakan Arab pendatang ya. Ini sebagai kebalikan dari klan besar Arab yang pertama yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka coba diperhatikan ayat-ayat berikut ini. Yang pertama surat ke-37 ayat 74. Illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah yang dimurnikan atau dibersihkan, disucikan. Yang berikutnya ayat ke-37 surat ke-37 ayat ke-83-nya. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Yaitu sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya. Ya, golongan itu hi-nya itu merujuk ke Nabi Nuh ya. Yang maksudnya Ibrahim benar-benar termasuk golongan Nabi Nuh. Tentunya bahasanya pun adalah ciptaan dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Nuh ya. Selanjutnya dengan tetap mengacu pada ayat yang sudah dijelaskan di episode keempat, afama yakhluqu kamal la yakhluqu afala tadakkarun.
Maka apakah yang mencipta itu sama dengan yang tidak mencipta? Maka apakah kalian tidak menjadi sadar? Maka pada prinsipnya adalah tidak sama antara pencipta dengan yang bukan pencipta. Jadi manusia bukanlah pencipta sesuatu ya, tetapi dengan satu pilihan ilmu atau gagasan yang didapat hanya mengaplikasikan menjadi setiap pandangan dan sikap hidupnya terhadap berbagai sesuatu yang dihadapinya. Sedangkan ilmu datang dari Allah, termasuk bahasanya pula kepada setiap rasulnya. Dan dari situ ada pengikut yang berbuat patuh dan ada juga yang menjadi pelaku kafir atau kufur. Maka bangsa Arab al-musta'ribah ini adalah bangsa Arab pendatang. Sesuai dengan arti istilah al-musta'ribah atau al-musta'ribah ini dalam kamus berarti sama dengan warga Arab pendatang. Dalam hal ini ialah Ibrahim beserta keturunannya yang bahasanya adalah warisan dari Nabi Nuh yang dari Allah itu ya, otomatis. Kemudian dirumpunkan atau dibangsakan, dikusertakan sebagai bangsa Arab besar kedua ya, yaitu selain dari keturunan Al-Arabah dan Al-Aribah yang telah dijelaskan di poin 1 dan 2 tadi ya. Mereka itulah atau Al-Musta'rabah itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan bangsa Arab Ismailiyah ya. Arab Ismailiyah. Dan kemudian menurunkan berbagai suku Adnan ya. Suku Adnan atau Adnaniun, disebut lain Adnaniun. Dan dari suku Adnan ini yaitu suku Quraisy, Huzail, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim dan Yaman, lahirlah sosok Muhammad bin Abdullah ya, yang pada akhirnya menjadi nabi dan rasul ya. Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Jadi termasuk Muhammad bin Abdullah pun adalah yang dirumpunkan atau diarabkan ya, sebagai bangsa Arab yang kedua. Lagi-lagi termasuk bahasa di dalamnya ya, termasuk bahasanya juga dirumpunkan. Nah, salah satu data yang menunjukkan perbedaan asal mula klan besar Arab yang pertama dan kedua juga dirumpunkan itu dibuktikan dengan pernyataan Rasul sendiri dalam hadis ya. Walaupun hadis lemah bisa dilihat dari bentuk katanya minimal ya. Berbunyi ahibul araba li salasin ya. Cintailah Arab oleh kalian karena 3 alasan. Di sini yang mau difokuskan bentuk kata al-araba ya. Nanti di kalimat berikutnya li anni arabiyun. Di situ bukan li'ani Arabi, tapi ada penambahan huruf ya bertasdid yang sudah dijelaskan di episode sebelumnya ya, yaitu huruf ya nisbah ya. Tetapi di kalimat pertama di atas ahibbul aroba, bukan ahibu Arabian, bukan itu, tapi ahibbul aroba. Nah ini pembedanya, cintailah Arab gitu, atau cintailah bangsa Arab oleh kalian karena 3 alasan. Li anni arabiyun, saya karena saya, atau yang dimaksud ini adalah Muhammad ya. Arabiyun karena ya itu ya nisbah, ya merumpunkan ya. Maka bisa diterjemahkan saya Muhammad maksudnya serumpun dengan bangsa Arab gitu. Kemudian wal Qur'an arabiyun, bahasa Al-Quran itu serumpun dengan bahasa Arab. Wa kalam ahlil jannah Arabiyun, bahasa atau kata-kata ahli jannah itu serumpun dengan bahasa Arab. Jadi kita artikan, bisa diartikan serumpun dengan bahasa Arab ya. Ini maksudnya untuk membedakan antara bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran. Adapun asal mereka yaitu al-musta'rabah tadi ya, itu ialah dari keturunan Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim, dan sejarah telah mencatat bahwa beliau, yang dimaksud beliau ini Nabi Ibrahim ya, adalah bukan dari bangsa Arab. Bukan dari bangsa Arab. Karena beliau kata Allah adalah golongan dari Nuh. Tentunya bahasa yang dibawa pun dari Nuh yang dari Allah itu ya.
Nah, dari sini berpikir yang benar pasti akan bertanya, apakah Ibrahim menciptakan bahasa sendiri? Apakah Allah mengajarkan Nuh tidak berserta bahasanya? Nah, itulah Arab yang kedua ya, Arab pendatang. Nah, terakhir sebelum ditutup, berdasarkan penjelasan-penjelasan ayat-ayat Al-Quran termasuk wawasan-wawasan di dalamnya yang sudah dijelaskan pada episode 1 sampai episode kelima ini, maka hal tersebut menjadi sangat jauh berbeda ya dengan penjelasan-penjelasan dari para ahli sejarah pada umumnya. Misalnya yang sangat jauh berbeda penjelasannya adalah penjelasan seorang ulama bernama Syekh Khudaribek. Syekh Khudaribek, beliau adalah mantan dosen Universitas Kairo. Dalam bukunya yang berjudul Tariqul Umami al-Islamiyah, Tariqul Umami al-Islamiyah, cetakan kedua halaman 63 dan 64 tahun 1926. Itu menjelaskan tentang sejarah bahwa sekitar tahun 2500 sebelum Masehi datanglah satu imigrasi dari Babilonia yang dipimpin oleh Nabi Ibrahim dan menaklukkan Jurhum kedua serta menguasai daerah yang sekarang dinamakan Hijaz. Nah, lebih jauh lagi Syekh Khudaribek ini mengatakan bahwa Ibrahim dan Nabi Ismail itu adalah berkebangsaan Yahudi dan mengambil bahasa Arab Hamir atau Himyar. Jadi Nabi Ibrahim dan Ismail itu berkebangsaan Yahudi, adalah bangsa Yahudi, dan bahasanya pun mengambil bahasa Arab Hamir dan atau Himyar. Tentunya setelah diaduk dengan berbagai perkataan Yahudi, Suryani, Kopti, Persi, Hindu, Barbar dan sebagainya. Kemudian dinyatakan juga menjadi bahasa Arab Hijaz atau bahasa Quraisy. Nah, dalam kaitannya bahwa Nabi Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy dan turunnya Al-Quran adalah di Arab, maka dianggaplah menjadi otomatis bahwa bahasa Al-Quran adalah berbahasa Arab. Ya. Nah, malah lebih jauh lagi Imam As-Sayuti ya, ada ulama Imam As-Sayuti dalam bukunya The Perfection in Quran Sciences, dan didukung juga oleh ada ulama Hasbi As-Siddiq ya, menganggap lebih dari 200 perkataan asing telah masuk ke dalam Al-Quran. Jadi ada ratusan perkataan asing masuk ke dalam Al-Quran. Nah, dari sini bila berpikir yang benar pasti akan bertanya, bila suatu bahasa itu selalu membawa ide atau gagasan dan ratusan bahasa asing itu telah masuk ke dalam Al-Quran, maka apakah bukan berarti gagasan-gagasan Al-Quran itu mengambil dari gagasan-gagasan asing atau ide-ide asing? Dan siapakah yang memasukkan perkataan-perkataan asing itu? Nabi Muhammadkah atau Allahkah? Selanjutnya Imam As-Sayuti menyatakan bahwa kitab kita yang bernama Al-Quran itu adalah sumber dari pemancar berbagai cabang ilmu. Dan daripadanya para ahli Nahwu Shorof ya, Nahwu Shorof membentuk berbagai rumusan. Jadi dari Al-Quran itu fungsinya memancarkan berbagai cabang ilmu, dan salah satunya adalah Nahwu Shorof. Nah, Nahwu Shorof itu membentuk berbagai rumusan tata bahasa, dan menurut yang demikian itulah diukur salah benarnya setiap ucapan. Jadi tata bahasa itu sebagai alat pengukur benar salahnya setiap ucapan. Sampai di sini kita bila berpikirnya benar maka akan bertanya, Nahwu Shorofkah yang menentukan Al-Quran atau sebaliknya? Al-Quran yang menentukan benar salahnya Nahwu Shorof ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Di pihak lain juga tidak mau kalah, ada ulama atau salah satu ahli ya, bernama Philip Kahiti dalam bukunya yang berjudul History of the Arab, cetakan pertama halaman 241 dan 242.
London 1937, mengatakan bahwa Nausorof lambat laun dalam perkembangannya adalah pengaruh dari tata bahasa Yunani melalui bahasa Persia. Nah, anggapan terhadap Nabi Ibrahim adalah berkebangsaan Yahudi, maka Allah menjawab dalam surat ketiga, ya, surat Ali Imran ayat ke-67, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukanlah berkebangsaan Yahudi dan bukan pula berkebangsaan Nasrani. Akan tetapi dia adalah yang lurus lagi yang hidup dengan Islam, yaitu bukanlah dia termasuk golongan dari para pelaku musyrikun. Nah, di ayat lain juga dijelaskan wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yaitu Ibrahim telah mewasiatkan dengannya, itu suhub ula, ya. Tentunya termasuk bahasanya kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Isinya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah mengalternatifkan din ini, yaitu maksudnya Islam, ya, bagi kalian atau untuk kalian. Maka janganlah kalian menghabiskan hidup kecuali kalian adalah menjadi yang hidup dengan Islam atau menjadi Muslim. Sampai di sini selesai pembahasan masalah sejarah bahasa Al-Quran. Dan sebagai tambahan, yaitu berupa ayat-ayat Al-Quran yang belum dikemukakan, itu langsung bisa dilihat di layar ayat-ayatnya. Ini agar setidaknya atau sedikitnya kita bisa mendapatkan poin-poin penting, ya, yaitu berupa perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran. Di antaranya misalnya yang pertama, bahasa Arab itu merupakan bahasa kontemporer, ya. Dalam arti sampai saat ini masih mengalami proses pergeseran. Tapi menurut kebanyakan orang bukan pergeseran, tapi perubahan dan perkembangan. Tetapi di sini bila dilihat dari perbedaan struktur maknanya, maka bisa dikatakan sebagai sebuah pergeseran, yaitu bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Sedangkan bahasa Al-Quran itu merupakan bahasa klasik yang sudah baku dari Allah yang diturunkan kepada para rasulnya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, secara bunyi, kedua bahasa ini memiliki persamaan atau kesamaan, ya. Namun secara struktur maknanya tentunya sangat berbeda. Bagaimana kita bisa melihatnya berbeda? Makna dalam bahasa Arab yang tersusun dari kalimat, kata, dan huruf itu tanpa ada ikatan yang kuat. Sedangkan makna dalam bahasa Al-Quran itu berada dalam satu ikatan makna kitab atau buku, ya. Nah, dalam satu kitab itu ada surat Al-Fatihah, surat-surat panjang dan surat-surat pendek. Surat Al-Fatihah ini sebagai inti atau pandangan umum mengenai seluruh isi kitab. Dan surat-surat panjang itu sebagai rincian penjelasan satu persatunya. Dan surat-surat pendek itu sebagai kesimpulannya. Nah, itu dalam ikatan buku, ya. Adapun dalam ikatan surat, ayat pertama itu sebagai inti, ayat selanjutnya sebagai rincian penjelasan satu persatunya, dan ayat terakhirnya sebagai kesimpulan, ya. Dan ini juga berlaku dalam sebuah kalimat. Maknanya juga terikat dengan kalimat-kalimat lainnya sebagai kalimat yang selalu sempurna, ya. Dalam arti kalimat sempurna itu ada mubtada dan khobar, dan ada juga kesempurnaannya atau kebulatan maknanya itu terlihat pada ayat-ayat lainnya, dan itu juga berlaku pada kata dan huruf-hurufnya. Nah, yang ketiga ini misalnya berdasarkan data sejarah dan bukti dari berbagai ayat-ayat Al-Quran yang sudah dikemukakan sampai dengan episode ke-5 ini, untuk penggolongan bahasa wahyu ini
berhubung bahasa wahyu ini merupakan bahasa induk ya. Sebenarnya secara silsilah bahasa wahyu ini tidak ada penggolongan, dalam arti bukan digolongkan sebagai bahasa yang mengalami pergeseran ataupun perubahan seperti yang lain-lain. Ini terlebih dilihat dari makna-makna yang terkandung di dalamnya. Namun secara penisbatan seperti yang ditandai dengan adanya ya nisbah ya pada surat Yusuf ayat 2 dan sebagainya, itu juga secara sejarah bagaimana umat-umat terdahulu bersikap negatif terhadap wahyu Allah ini, maka bahasa wahyu ini bila dikatakan bahasa Arab itu adalah bahasa Arab Quraisy. Bahasa Arab Quraisy. Nah, dari sini agar terhindar dari penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai dengan struktur makna dalam satu ikatan kitab atau tidak bergeser menjadi bahasa kontemporer, maka sebut saja bahasa wahyu ini adalah bahasa Arabi. Bahasa Arabi seperti yang disebutkan pada teks aslinya ya, atau lisanan Arabi bisa juga. Ya, sesuai dengan teks aslinya dalam Al-Qur'an. Tentunya dengan catatan secara struktur maknanya tidak sama rata dengan bahasa Arab. Walaupun terdapat lebih banyak kesamaannya ketimbang perbedaannya. Demikian ya episode kelima ini kita akhiri, untuk mana nanti insya Allah akan dibahas lebih dalam lagi mengenai bentuk bahasa dan seluk-beluk bahasa Al-Quran. Tetapi dengan judul yang berbeda. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.